Hidup ini penuh dengan pilihan dan kebebasan untuk menjalani kehidupan kita masing-masing. Namun, ada satu fenomena yang sedang menjadi perdebatan dan perbincangan di tengah masyarakat kita saat ini. Pergaulan bebas. Sebenarnya, apa pergaulan bebas itu? Pelajar SMP dan SMA di Ponorogo, Jawa Timur hamil di luar nikah. Kejadian ini membuat pelajar terpaksa harus menikah di bawah umur. Bahkan di minggu pertama Januari 2023 ada 7 pelajar, di antaranya pelajar SMP yang tengah hamil dan Halo teman-teman semua, selamat datang di Ngobam, Ngobrol Bareng Mahasiswa. Di segmen kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol nih bareng mahasiswa dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Yang pastinya kita bakalan seru-seruan bareng mereka. Dan tentunya kita bakalan membawakan tema yang sangat menarik nih teman-teman. Kalian penasaran? Jangan lupa saksikan ya teman-teman. Halo. Nah teman-teman, ini dia nih tamu spesial kita, para mahasiswa dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Jauh-jauh nih dari Yogyakarta, kita bakalan susun bareng ya. Jangan lupa saksikan ya teman-teman. Nah, halo teman-teman. Makasih ya ini buat teman-teman semua udah mau hadir di acara ngobrol-ngobrol kita hari ini. Nih, kalau boleh tahu dari prodi apa sih kalian? PBI. Oh, dari PBI. Wah, ini pasti pada pinter-pinter ya bahasa Inggrisnya. Keren. Kalau boleh tahu juga ini kita perkenalan dulu ya teman-teman biar kita pada kenal. Kita mulai dari ini kakak yang ini dong. Saya perkenalkan, nama saya Dita Putri Bitisari. Saya Indri Septiani. Saya Anita Mutia Syahrani. Dan saya Reza Arif Azhara. Nah, makasih ya teman-teman semuanya udah mau hadir di sini. Jadi di segmen kita kali ini tuh kita bakalan ngebahas topik yang lagi marak banget dan itu berhubungan banget nih sama kita sebagai generasi Z. Itu tentang pergaulan bebas. Pasti pada tahu ya, pasti udah banyak banget juga berita-berita. Sebenarnya pergaulan bebas juga itu udah ada dari dulu sih. Kayak beberapa artis-artis itu juga udah pernah kena skandal seperti itu. Nah, tapi kalau menurut kalian sendiri, pendapat kalian itu pergaulan bebas di mata kalian itu gimana sih? Menurut aku nih ya, pergaulan bebas tuh kayak pergaulan yang gak ada batasan, baik dari diri sendiri maupun gak ada kontrol dari orang tua juga. Tapi menurutku sih, gak semua orang tua bisa mengontrol anaknya ya. Oh iya, dan padahal pelaku dari pergaulan bebas itu sendiri sebenarnya sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ya. Kalau menurut Kak Nida deh, menurut Kak Nida gimana sih? Menurutku pergaulan bebas itu yang udah melanggar norma aturan masyarakat tentunya dan juga agama. Nggak cuma di Islam saja ya, tapi sudah di berbagai agama pun sudah diajarkan untuk ada aturan sendiri-sendiri begitu. Dan ini sudah sangat mengkhawatirkan. Oke, jadi teman-teman, kita itu nanti bakalan ngelihat beberapa tayangan berita yang bakalan kita bahas nih. Jadi aku butuh banget pendapat kalian dan tanggapan kalian, pro kontranya juga boleh kalian ungkapin mengenai nanti bakalan aku kasih tahu sebuah kasus yang mungkin kalian juga udah baca kasusnya gitu. Pemirsa, ratusan pelajar SMP dan SMA di Ponorogo, Jawa Timur hamil di luar nikah. Kejadian ini membuat pelajar terpaksa harus menikah di bawah umur. Bahkan di minggu pertama Januari 2023 ada 7 pelajar, diantaranya pelajar SMP yang tengah hamil dan melahirkan. Nah, itu tadi teman-teman, cuplikan beritanya. Kalau menurut kalian itu gimana sih? Wah, kacau ini nih. Parah sih, masih SMP udah pada hamil kan ya. Padahal itu masih pada belajar buat lulus gitu Masih kan. pada harus main, Iya. main sama temen-temen. Udah pada hamil kan. Iya, terus kalau kayak gitu siapa yang salah sih? Sebenarnya di usia anak SMP sendiri kan udah remaja ya, sehingga mereka tuh udah bisa membatasi diri mereka sendiri nggak sih? Mereka udah tahu mana yang baik benar. sama mana yang buruk. Sama kurangnya wawasan
dari orang tua juga sih sebenarnya. Ada juga dari pengaruh lingkungan, Iya juga dari teman-teman mereka ya, yang pertemanan yang sebaya. pergaulan mereka kurang membatasi. Tapi ya ada kasus di mana anak baik-baik loh, dia pintar, bahkan mungkin terkenal pendiam, belajar terus. Nah justru yang diem-diem gitu, Mereka tuh yang diam-diam menghanyutkan. Benar, menghanyutkan. Justru malah yang agak nakal-nakal gitu, tomboy gitu, nggak semuanya juga ya. Jadi makanya bingung kan, ini tiba-tiba itu tuh gimana ya? Sesuai kita tuh cover. kita tuh nggak boleh melihat orang dari sisi luarnya gitu loh. Iya benar. oh ini. Terus kalau dari pengalaman pribadi kalian, nih kalau aku ya memang masa-masa aku sekolah SMP itu juga agak kaget gitu karena aku kelas 3 SMP itu punya adik kelas yang baru aja masuk kelas 1 SMP terus ya nggak sampai hamil di luar nikah, cuman tiba-tiba harus dinikahin karena kepergok. Kalau kalian sendiri pernah nggak sih punya pengalaman kayak gitu? Mungkin teman atau Ya, di aku pernah sih udah kelas 3 nih ya, udah mau ujian, tapi udah hamil 3 bulan, jadi harus putus sekolah gara-gara hamil di luar nikah. Nah, itu kalau menurut kamu gimana? Maksudnya itu salah dia sendiri pergaulannya atau emang dari orang tua Kalau juga? menurutku ya, dia tuh terlalu bebas sama cowoknya itu cuman kak tingkat. Jadi tetangga sering ketemu juga. Terus di sana menurutku terlalu bebas ya wawasannya di lingkungan. Ya, jadi ya orang pacaran udah biasa di sana. Jadi wajar sih kalau sampai hamil di luar nikah. Jadi case-nya tuh kebanyakan hamil di luar nikah juga ya. Soalnya di sekolahku nih, dulu juga hampir kan dulu pandemi kan. Jadi libur tuh sekolah di rumah online. Jadi karena libur itu mungkin dari siswanya sendiri yang rasa lama-lama itu males belajar gitu kan. Iya, Yang offline aja mereka belum tentu kayak paham materinya, apalagi yang online. Jadi mereka tuh bener-bener pergaulannya tuh udah bebas banget. Jadi setelah corona itu udah kelar, pandemi itu udah selesai, baru tahu nih pas berangkat ternyata yang hamil di luar nikah setelah pandemi itu berlangsung itu wah banyak ya. Banyak tertanam ya. Aneh itu. Iya juga gitu. Kalau dari Kak Anida? Tidak ada. Oh, Kak Anida soalnya kabarnya mondok ya waktu ini. Ya, alhamdulillah bagus ya. Tapi kalau sampai ada kasus anak pondok yang hamil di luar nikah itu, kalau menurut Kak Anida gimana sih? Itu kan Tetap seharusnya pengurusnya itu harus mengontrol bahwa itu ada santri-santrinya yang di bawah, harus setiap hari itu harus mengontrol atau bagaimana, jangan sampai kalau ada yang mungkin misal ada anak pacaran itu harus langsung ditindak. lanjutin. Iya, harus dihukum. Keluarin. Iya, bahkan langsung ada yang hampir dinikahkan saat itu. Tapi Anak pacaran dipisahkan ya antara cewek sama cowok. Iya. Beda. Jadi interaksinya memang dikit juga. Iya. Soalnya tuh aku juga pas di desaku sendiri itu tuh benar-benar anak pondokan, pintar agama juga, guru ngaji, sepantaran kita. Cuman tiba-tiba tahu-tahu hamil di luar nikah. Terus pandanganku tuh dia tuh pintar agama, Iya. guru ngaji, tapi bisa-bisanya sampai bobolan gitu loh. Kayak nggak nyangka aja sih menurutku. Pasti perspektif orang lain juga sama kayak kamu Iya. ya. Oh kok dia kok dari luar kok kelihatannya dia alim, Iya, tapi kok bener banget. tiba-tiba ada berita kalau dia hamil. Ya, anak sekarang pun Berapa tahun? baru berapa bulan sih. Nah, kalau dari Kak Indi nih, Gak ada. Oh, nggak ada. Kayaknya pergaulan bebas cuman kayak narkoba, rokok gitu doang. cuma ya. Iya, itu juga udah parah ya. Jadi Ya. pergaulan bebas itu nggak cuma tentang seks bebas. Tapi kalau di aku pribadi belum, mungkin nggak tahu ya, lebih ke nggak tahu. Tapi aku nggak pernah nemuin teman-teman aku yang mengonsumsi sejenis narkoba atau sabu.
Cuman yang paling banyak emang justru kasus ini. Ibarat kata Islam itu ngelarang makan daging babi ya, maaf ya gitu kan, haram. Tapi kalau minum-minuman alkohol, terus ya pergaulan bebas, seks bebas itu mereka malah dilakuin gitu. Makan babinya doang yang nggak dilakuin. Bahkan ada yang tadi serangan. Iya. Aku pernah menjumpai orang yang kayaknya mengonsumsi obat-obatan gitu loh. Itu kebetulan mantan aku sendiri. Aduh, itu baiknya harusnya dijauhin ya kalian. Kamu juga gak kena kan? Sekali Ikutan. Iya, itu juga kita harus pinter-pinter diri. Jadi kalau kita tahu ada temen yang emang agak lain ya gitu, kita harus bisa mau nggak mau kita jauhin aja gitu. Kita demi kebaikan kita sendiri. Harus bisa membentengi diri kita Iya, sendiri. karena semua itu diri kita sendiri yang bisa kontrol diri kita. Nah kalau menurut kakak-kakak sendiri gitu ya, kayak pergaulan bebas ini kan tadi bersangkutan sama orang tua, sama lingkungan, masyarakat. Gimana sih pandangan kalian kalau misalnya nih kalian merasa benar nih apa yang kalian lakuin, tapi kayak orang tua dan masyarakat itu tuh kayak mengecap kalian sebagai pelaku, ya udah ini nih udah pergaulannya makin bebas nih anak ini nih, gitu. Gimana sih menurut kalian? Coba dari Kak Anida deh. Oh ya, saya juga ini jadi kuliah juga part time juga kerja begitu, dan saya mendapat gaji yang sore saat kerja, jadi pulangnya biasanya jam 11, jam 12 karena saya juga melaju kan, tidak mengekos. Jadi banyak yang tetangga-tetangga saya itu mengajak saya karena saya malam terus ya Kak. Terus dikira main, nggak yang sama cowok-cowok mungkin nggak gitu, tapi itu kayak sih. Iya. Jadi lingkungannya ngecapnya nggak baik. Iya. Nggak tahu yang sebenarnya. Iya. Padahal kita kan kerja ya, tidak main dengan yang bebas gitu. Abis. Kalau ada nggak sih begini ya? Maaf, yang kedua aku yang Iya. Faktor salah satu faktornya kan. Gimana ya cara mulainya? Oh ya nikah. Kamu ada yang dia? Oh ya nih, kalau dari masalah keluarga deh, ini mohon maaf ya, ini ada yang mungkin keluarganya itu broken home bahasa kita nih kan, gitu kan. Kalau aku pribadi kan soalnya aku perantau gitu ya, jauh dari orang tua. Sebenarnya nggak broken home, tapi aku juga nggak anak yang terlalu diperhatiin. Jadi harus bisa mengontrol diri sendiri. Jadi orang tua itu ngasih kepercayaan ke aku gitu. Kalau kakak-kakak gimana sih? aku sendiri ya, aku tuh bisa dibilang broken home, Iya. tapi dia sebenarnya masih ada ya orang tua tuh, cuman kurang perhatian gitu loh. Jadi aku tuh sering mencari kesenangan di luar. Kayak aku suka olahraga, suka volley, terus aku pulang kadang jam 2 pagi, jam 1 pagi. Ya, Nah itu pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi, kalau menurut kalian pergaulan bebas nggak? Ya kalau yang penting mah tergantung apa dulu nih. Tapi biasanya kalau udah jam pagi gitu, aku lebih minat Ke tempat teman? iya. Terus ya apa ya, kadang sering ditanya sama orang tua, kadang enggak gitu. Jadi aku pulang juga alhamdulillah enggak ditanya gitu loh. Oh iya, jadi emang penting banget ya sebenarnya. Tapi Kak Reza jangan sampai terjerumus ya. Maksudnya Enggak gitu. kan ini baik, volley, olahraga, terus ya sama aja sih kayak aku juga. Maksudnya kayak mungkin orang tua aku juga bahkan nggak tahu kalau misalnya kita gitu ya mungkin pulang jam 10, jam 11. Cuman kita kan harus bisa menjaga kepercayaan dari orang tua ya karena udah dipercayain. Nih kalian merantau semua nih kan ya? Iya. Iya. Kalau saya merantau. Oh, merantau. Saya melaju dari rumah. Kebetulan rumah saya ada di Klaten. Nah, ini juga gimana ya? Justru kadang yang mungkin anak-anak perantau itu ya bener semua kembali ke diri kita masing-masing kan.
kadang ada yang perantau nggak bisa kontrol diri, pulang-pulang sudah berbadan dua, pulang ke daerahnya gitu kan. Nah, tapi justru yang deket sama orang tua juga. Itu gimana sih menurut kalian tuh kayak apa sih yang harus dilakuin sebenarnya kalau sebagai orang tua tuh? Keinginan kalian deh, kalian kan maksudnya kita kan sebagai anak ya, kalian tuh pengennya gimana sih gitu, biar kaliannya sendiri juga, soalnya gini nih, anak-anak dikasih kebebasan ngelunjak gitu kan, nggak dikasih kebebasan katanya dikekang, makin melunjak juga sebenarnya nggak dikasih kebebasan. Soalnya kan anak perantau tuh banyak yang dari luar daerah dan di kota itu dikenalin sama dosa-dosa baru, kayak mereka tuh sebenarnya ada yang nggak langsung nyebar gitu kan, terus tiba-tiba karena pergaulan di kota mereka jadi kayak sering dugem gitu lah, kan banyak kan yang kayak gitu. Nih pergaulan bebas ya teman-teman, kayak mungkin yang kita lebih dari tadi spesifiknya ke seks bebas, pergaulan bebas ya, pacaran gitu kan, anak-anak SMP gitu ya, emang khawatir nggak sih pada punya adik nggak? Soalnya oh enggak ya, hanya tuh aku juga punya pribadi punya adik gitu, kayak takut sendiri gitu ntar, maksudnya di zaman sekarang dia udah kayak gini, ntar dia waktu beranjak ke SMP ke SMA gimana ya gitu kan. Nah tapi kalau yang lebih takutnya lagi, berhubung adik aku pribadi laki-laki gitu kan, itu takutnya udah SMP, bayangin udah mulai merokok atau kenal dengan minum-minuman keras kayak gitu. Itu gimana sih kalau menurut kalian ke hal-hal yang kayak gitu nih anak-anak zaman sekarang? Soalnya ada yang bocah-bocah tuh yang beli iya tuak-tuak yang pakai kresek es cetek gitu, minumnya di kebun-kebun, bayangin deh. Coba kalian gimana sih pendapat kalian? Kalau dari aku pribadi, aku emang sering ya ngeliat kayak gini, soalnya di desa aku itu anak-anak mudanya itu banyak yang minum pesta-pesta kayak gitu. Jadi tiap ada perayaan hari-hari besar tuh mereka tuh kumpul, jadi mereka jadi satu, nge-circle, nanti kalau udah pergantian malam tahun baru biasanya mereka kayak pesta minum kayak gitu. Banyak sih kayak gitu, aku temen juga di sana. Ya apa ya, itu wajib gitu loh, apalagi buat mahasiswa ya. Mahasiswa itu biasanya yang pusing kayak skripsi atau tugas, itu biasanya tuh dikenalin sama minumannya gitu. Ada juga itu. Padahal nggak tenang juga ya, padahal Banyak hanya menenangkan sesaat ya, sesaat aja itu. nah ini teman-teman, terus juga kalau pesta-pesta ya tadi ya kayak kita pesta-pesta minuman miras gitu. Nah yang paling bahaya itu sebenarnya dia konsumsi narkoba ya, narkotika gitu, apalagi sampai kecanduan gitu. Soalnya karena aku pribadi ya di kampung aku gitu ya, itu ternyata yang maksudnya yang terkenal baik-baik gitu ternyata pengedar, bahkan pemakai, nggak pandang bulu tuh, ibu-ibu udah tua gitu kayak apa yang dicari kan harusnya. Maksudnya ini bukan cuman anak muda ya yang salah pergaulan ya, pergaulan bebasnya udah tua, bayangin dia menjadi pengedar, pemakai malah gitu. Maksudnya kalau dari kakak-kakak semua gitu, kayak soal narkoba nih, ada nggak pengalaman dari kalian? Saya kebetulan tetangga saya pernah ditangkap karena kasus narkoba. Jadi kayaknya dari pihak aparat itu udah ngincer lama. Kebetulan anaknya itu kayak gabung di komunitas gitu. Komunitasnya tuh ya kumpulan anak-anak muda-muda gitu yang suka nongkrong. Jadi itu tuh pas siang-siang, itu anaknya lagi tidur di rumah, tiba-tiba dua polisi itu datang ke rumah dan ya itu digerebek. Ternyata tuh narkobanya tuh ada di bawah kasur dan orang tuanya tuh nggak tahu karena itu tuh bentuknya ganja ya, jadi orang tuanya tuh nggak tahu apa-apa. Malah kasihan ke orang tuanya. Iya. Lebih ini nih. Iya. Kadang orang tua mikirnya anak kita baik-baik gitu kan, jadi serba salah juga ya jadi orang tua ya. Maksudnya anaknya juga nggak ada cerita apa-apa, kurang keterbukaan. Kadang pun orang tua sudah memprotek Anak. tapi ya memang
anaknya bandel juga bisa. Lebih pinter anaknya. Lebih pinter Tapi anaknya. nih dibantu teman. Cari celah-celah aja. Tapi emang faktor lingkungan yang paling Iya. mempengaruhi sih. Nah, oh iya kan ini kakak-kakak dari Jogja nih. Kemarin itu kan ada yang saya tahu itu kan marak yang tawuran nih kakak sampai pada nyerbu ya katanya, pada nyerbu kota Jogja, terus pada mau masuk ke daerah kota Jogja. Nah itu kalau kita nggak usah pandang mereka dari sisi mana-mananya, maksudnya kayak orang-orang yang suka ikut tawuran gitu deh, maksudnya kayak kan itu ya katanya ada anak SMP Masian udah tawuran bawa-bawa sajam gitu. Nah ini aku sama kalian tanya dulu ya faktor-faktornya. Yang terutama itu ini nih, Benar ya. ya nggak? Nah, ini kan kita mungkin generasi Z, tapi waktu zaman kita gitu ya, mungkin SMP kita baru pegang HP ya. Gimana pandangan kalian anak-anak zaman sekarang? Jangankan SMP ya, umur 2 tahun juga udah bisa tuh scroll. Bener banget. Kalau menurut saya itu kayaknya tergantung parenting dari orang tua juga sih. Soalnya kadang ada orang tua yang nggak apa-apa, yang penting biar anaknya Iya. kasih HP. Padahal pengaruh HP lo itu gede banget. Soalnya bahkan anak SD aja sekarang udah pada bisa mengakses situs pornografi. Itu bahaya banget sebenarnya. Padahal ada permainan yang lebih menarik daripada Permainan tradisional kan banyak. Iya, udah nggak ada lagi ya. Nih, terus kalau menurut kalian orang-orang yang ini kita dibahas dari kecil udah bisa nih, udah tahu situs-situs pornografi. Bayangin kalau dia kecanduan sampai gede. Menurut kalian pornografi sendiri itu termasuk dalam narkotika nggak sih? Termasuk ya, Termasuk karena karena itu. menyebabin kecanduan. Iya, Jauh. kecanduan. Gila. Iya ya. Oke teman-teman, nah ini ternyata nggak kerasa ya, kita udah sampai ke penghujung acara nih. Jadi dari tadi tuh kita ngobrol terus gitu ya. Nggak kerasa ya? Iya, asik juga ya kalau ngomongin tentang pergaulan bebas gitu ya. Terus aku mau dong kakak-kakak semuanya kayak ngasih kesimpulan atau motivasi deh buat kita semua tuh. Harus bisa membela diri kita masing-masing. Terus kalau Pintar-pintar nyari iya, ilmu. pintar-pintar nyari ilmu juga. Dan harus mendekatkan diri kepada Tuhan juga. Iya. Poin pertama. Dan harus sadar diri. Iya. Lingkungan yang mending jadi anak rumahan nggak? Tapi nggak menutup kemungkinan anak rumahan juga bisa lebih. Iya, itu tadi yang dibahas ya, justru yang diam-diam. Kita bergaul, tapi ya, Ya, pilih-pilih teman. ada batasan. Nah, kesimpulannya teman-teman, kita itu harus bisa menjaga diri kita sendiri, dan terutama yang paling penting itu tadi menjaga kepercayaan. Jadi kalaupun misalnya teman-teman di sana di luaran merasa dikekang oleh orang tua, itu mungkin teman-teman pernah melalaikan kepercayaan dari orang tua. Jadi sebisa mungkin yang paling utama itu pegang kepercayaan dari orang tua, terus kontrol diri teman-teman juga, dan kesadaran diri, serta tetap memegang teguh moral-moral dan nilai-nilai dari keagamaan, dari kenegaraan, dan semuanya. Nah ini makasih banget ya buat teman-teman semuanya udah hadir di acara Ngobam hari ini. Semoga kita Kasih juga. lain hari bakalan ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi. Nah kita jangan lupa ini ya sesi foto-fotonya ya.